Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadyihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita ucapkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat dan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita semua. Salawat beserta salam semoga senantiasa dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk junjungan dan panutan kita Nabi Allah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhawati, kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Biidznillah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan kembali melanjutkan kajian dan pembahasan kita, mencoba untuk membaca dan menjelaskan kitab Sunan At-Tirmidzi karya Imam Al-Hafidh Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Sawrah At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala, yang wafat pada tahun 279 rahimahullahu ta'ala. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada pertemuan yang lalu alhamdulillah kita telah menyelesaikan pembahasan bab ke-66, hadis nomor 89 dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, yang menceritakan tentang Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam berkumur-kumur setelah minum susu. Kemudian beliau bersabda, inna lahu dasaman, sesungguhnya susu memiliki lemak atau ada mengandung lemaknya. Sehingga para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini kata Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah yang mendasari sebahagian para ulama menganjurkan untuk berkumur-kumur setelah meminum susu. Dan wahada indana alal istihbab. Jadi ini tidak menjadi sebuah keharusan atau wajib, akan tapi ini adalah pembahasan yang masuk dalam kategori istihbab, yakni dianjurkan. Apalagi minumnya sebelum tidur. Apalagi minumnya sebelum tidur. Walam yara ba'dhum al-madmadata minal laban, dan sebagian para ulama tidak berpendapat demikian. Ini tidak ada anjuran apapun terkait dengan berkumur-kumur setelah meminum susu. Sekali lagi kita telah berulang sampaikan bahwa sebagian ulama tatkala berpendapat dengan sebuah pendapat pasti
ia berpendapat dengan sebab dalil yang sampai kepadanya, ia kemudian beristihad dengan dalil tersebut, ia berpendapat dengan dalil tersebut, sekalipun kita dapati nanti ada pendapat yang berlawanan, ya, bertentangan dengan pendapat yang disebutkan oleh sebagian para ulama. Ya, sebabnya mungkin kata para ulama, hadis yang sampai kepada ulama yang berpendapat yang pertama tadi belum sampai kepadanya, sehingga ia tidak berpendapat dengan pendapat tersebut. Atau mungkin hadisnya telah sampai kepadanya, akan tapi menurutnya hadis tadi tidak sahih. Ya, menurutnya hadis tadi tidak sahih. Atau telah sampai kepadanya hadis tersebut dan dia menyatakan hadis tersebut sahih, akan tapi ia melihat, ya, bahwa ada hadis-hadis yang bertentangan dengan hadis tersebut, sehingga ia mesti melakukan, ya, beberapa hal, imma dengan tarjih, menguatkan satu dalil dan melemahkan dalil yang lainnya, atau mungkin menggabungkan, ya, antara dua dalil jika memungkinkan. Tapi jika seandainya memang tidak memungkinkan untuk digabungkan, maka diambil metode tarjih. Ya, diambil metode tarjih. Ini latar belakang kenapa terjadi perbedaan dalam pembahasan fikih. Sehingga wajar beliau mengatakan sebagian para ulama tidak berpendapat sama sekali, ya, dianjurkannya berkumur-kumur setelah minum susu. Ini alhamdulillah para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis terakhir yang kita baca pada pertemuan yang lalu. Berikutnya kita insyaallah masuk pada bab ke-67, hadis nomor 90 dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna rajulan sallama 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqulu falam yarudd 'alaihi. Abdullah bin Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu berkata, sesungguhnya ada seorang laki-laki yang mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengucapkan salam, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, atau assalamu alaika ya Rasulullah kalau kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini yang dimaksud dengan mengucapkan salam. Dan mengucapkan salam merupakan salah satu di antara amal yang mulia di dalam Islam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan kita untuk menyebarkannya. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya Dia Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan namanya di atas bumi. Ya, salah satu di antara nama Allah adalah As-Salam. Salah satu di antara nama Allah adalah As-Salam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maka sebarkanlah kalimat salam ini di antara kalian. Jadi ucapan assalamu alaikum minimal atau warahmatullah wabarakatuh. Ya, ini adalah kalimat yang sangat dianjurkan, bahkan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah bersabda, lan tadkhulu al-jannata hatta tu'minu wa lan tu'minu hatta tahabbu awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshus salama bainakum. Kalian tidak akan masuk ke dalam surga kecuali apabila kalian beriman, dan kalian tidak akan beriman dengan sempurna kecuali apabila antara kalian saling mencintai. Dan apakah kalian ingin kuberitahu tentang sebuah amal yang apabila kalian lakukan maka tahabbtum, kalian akan saling mencintai antara sesama? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afsus salama bainakum, sebarkan ucapan salam di antara kalian.
Ya, jadi ini salah satu di antara sebab terjalinnya hubungan baik antara sesama kaum muslimin, ya, menyebarkan salam atau tatkala bertemu senantiasa mengucapkan kalimat salam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis yang lain dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, "Ma hasadatkumul yahud." Ya, tidak ada sebuah amal yang lebih diirikan oleh orang-orang Yahudi dari apa yang kalian lakukan melebihi akan dua amal. Ya, jadi ini adalah dua amal yang orang-orang Yahudi itu sangat iri dengan kita. Ya, sangat iri dengan kita. Pertama adalah assalam, ya, ucapan assalam, ucapan salam yang selalu diperintahkan kita untuk mengucapkannya tatkala kita bertemu antara satu dengan yang lainnya. Kemudian yang kedua, yang mereka sangat iri dengan kita kata Rasulullah adalah takmin. Mobil 1673 IP. Tafadhal. Baik. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini dua amal yang orang-orang Yahudi sangat iri dengan kita. Ucapan salam dan ucapan amin di belakang imam. Ucapan amin di belakang imam, karena dua kalimat ini mengandung makna atau doa yang sangat dalam. Makna dan doa yang sangat dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah kalimat doa yang sangat dalam. Ya, dan orang yang mengucapkannya akan mendapatkan pahala yang juga sangat besar. Ya, juga sangat besar. Begitu juga dengan kalimat amin, yang artinya, ya Allah, kabulkanlah doa kami di belakang imam. Ini juga amal yang sangat luar biasa, amal yang mudah. Keduanya adalah amal yang mudah, amal yang siapa yang melakukannya mendapatkan ganjaran dan pahala yang sangat besar. Karenanya merupakan ciri khas kaum muslimin adalah tatkala bertemu antara satu dengan yang lainnya, maka mereka senantiasa mengucapkan kalimat assalam, ya, assalamu alaikum, keselamatan atas kalian, warahmatullah, dan rahmatnya, wabarakatuhu, dan keberkahannya. Ya, ini para ikhwah doa yang sangat luar biasa yang memiliki makna yang sangat dalam. Karenanya Nabi SAW perintahkan kita untuk senantiasa menyebarkan kalimat assalam. Lelaki ini datang kepada Rasulullah SAW, kemudian dia mengucapkan salam kepada Rasulullah. Ya, mengucapkan assalam kepada Nabi SAW. Wa huwa yaqul. Kala itu Nabi SAW sedang buang air kecil. Beliau sedang buang hajat. Ya, beliau sedang buang air kecil. Falam yarudda alaih. Nabi SAW tidak menjawabnya. Nabi SAW tidak menjawabnya. Kemudian Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala berkata, wa innama yukrahu hadza indana idza kana 'ala al-gha'iti wal bawli wa qad fassara ba'd ahli al-'ilmi dzalika. Ya. Jadi di sini disebutkan Nabi SAW tidak menjawab salam, tidak menjawab salam. Padahal menjawab salam merupakan kewajiban. Wa idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, memerintahkan kita apabila ada yang mengucapkan kalimat tahiyyah, kalimat salam, maka jawab, kata Allah, ya, wa idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha, jawab dengan yang lebih baik. Ya, jawab dengan yang lebih baik atau minimal jawab dengan yang semisalnya. Assalamualaikum, minimal kita jawab waalaikumsalam. Minimal.
atau jawab dengan yang lebih baik dengan menambahkan assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Kita tambah warahmatullah. Kalau dia dengan warahmatullah, maka kita tambah dengan wabarakatuh. Tapi di sini beliau sallallahu alaihi wasallam tidak menjawab. Beliau sallallahu alaihi wasallam tidak menjawab. Padahal ini sebagaimana kita sebutkan, ini satu keharusan, satu kewajiban dan hak saudara kita. Kalau ia mengucapkan salam, maka kita harus apa? Menjawabnya. Ya, kita harus menjawabnya. Nabi SAW bersabda, hakul muslim 'alal muslim sitt. Ya, hak muslim atas muslim yang lain ada 6. Di antaranya adalah menjawab salam. Tapi di sini beliau tidak apa? Menjawab. Sehingga tentunya tidak menjawabnya Nabi SAW ini pasti memiliki sebab, alasan. Maka di sini para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, para ulama kita berbeda pendapat. Alasannya apa sebenarnya beliau tidak mau menjawab salam? Ya, para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, menurut Al-Imam Tirmidzi rahimahullah, beliau berkata, wa inna ma yukrahu hadza indana idza kana 'alal ghaiti wal baul. Ya, menurut kami menjawab salam itu hukumnya makruh tatkala itu terjadi pada Rasulullah SAW, ya, karena beliau kala itu sedang buang hajat. Jadi tatkala sedang buang hajat, ya, sedang buang air kecil atau sedang buang air besar, maka menurut Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah, hadis ini dibawa kepada pembahasan yang seperti ini. Ya, jadi tatkala sedang buang hajat, maka dibenci untuk menjawab apa? Salam. Untuk menjawab salam. Sebagaimana praktek Nabi, karena waktu itu beliau sedang apa? Sedang buang hajat, beliau sedang buang air kecil. Namun para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian para ulama rahimahumullah menjelaskan bahwa alasannya bukan sedang buang hajat, tapi alasannya adalah karena tidak sedang dalam kondisi suci. Tidak sedang dalam kondisi suci. Karena menyebut Allah Subhanahu wa taala atau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu dianjurkan, ya, bukan diharuskan, dianjurkan dalam kondisi suci. Karena disebutkan dalam sebagian riwayat, walaupun riwayat yang berikutnya atau yang lainnya ini diperselisihkan kesahihannya oleh para ulama rahimahumullah, di mana beliau kala itu tidak menjawab. Kemudian setelahnya beliau bersuci, baru kemudian beliau jawab. Jadi menjawabnya itu seperti di qadha. Jadi dia datang mengucapkan salam, kala itu Nabi sedang tidak dalam keadaan suci. Kemudian setelah beliau suci, baru kemudian beliau katakan apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau kemudian mengatakan, tidak ada yang menghalangiku untuk menjawab salammu tadi, kecuali karena saya tidak dalam keadaan suci. Sehingga pendapat yang kedua mengatakan bukan karena sedang buang hajat atau sedang buang air kecil atau buang air besar, tidak, akan tapi karena kondisinya apa? Tidak dalam kondisi suci. Maka beliau tidak mau menjawab, karena menyebut nama Allah itu dianjurkan dalam kondisi suci. Walaupun ingat ya, kita selalu ingin memperjelas sebuah permasalahan supaya tidak terjadi kesalahan dalam pemahaman, ya. Para ulama sepakat orang yang tidak dalam keadaan suci, ya, tidak dalam keadaan suci boleh berzikir. Ini tidak ada perbedaan. Jadi orang yang tidak dalam kondisi suci boleh berzikir. Ini sepakat para ulama. Ya. Contoh misalnya kita belum wudu, kita berzikir, kita menyebut nama Allah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir.
Ini boleh, tidak ada ulama yang melarangnya. Kalau Anda ingin menyebut nama Allah harus wudu dulu, tidak ada. Tapi dianjurkan. Atau hadas kita hadas besar sekalipun, kita junub, ya, kita dalam kondisi apa? Junub. Boleh nggak kita mengucapkan astagfirullah, astagfirullah, subhanallah, subhanallah? Jawabannya boleh. Sepakat, boleh para ulama. Sepakat para ulama mengatakan seorang yang sedang berhadas baik besar maupun kecil boleh berzikir. Sepakat para ulama, tidak ada perbedaan. Sebagaimana dinukil oleh sebagian para ulama, ya. Hanya saja terkait dengan yang lebih baik, ya tentunya yang lebih baik berzikir itu dalam keadaan apa? Suci, menyebut nama Allah dalam keadaan suci. Karena para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalaupun dibawa kepada pemahaman yang kedua bahwa beliau tidak mau menjawab karena beliau dalam keadaan tidak suci, maka beliau hanya ingin melakukan sesuatu yang lebih utama. Yang lebih apa? Utama. Oke, kalau seandainya kita sedang dalam keadaan tidak suci menjawab salam, ya boleh-boleh saja. Ya, ini boleh-boleh saja, tidak dilarang sama sekali. Hanya saja beliau kalau dibawa kepada pendapat yang kedua, beliau sedang melakukan sesuatu yang lebih apa? Yang lebih utama. Namun kalau kita lihat dari perkataan Imam Tirmidzi tadi yang sudah kita bacakan, beliau berpendapat bukan masalah suci atau tidak sucinya, tapi yang beliau persoalkan, yang beliau pahami dari hadis ini adalah tatkala sedang buang hajat. Ya, kita berada di ruangan WC misalnya, ya, sedang buang hajat, ada orang mengucapkan salam, maka baiknya jangan dijawab. Kalau mau jawab nanti di luar, ya, jawab nanti di luar. Demikian. Atau misal kita sedang buang air kecil, ya kalau mungkin dalam WC kan nggak mungkin orang masuk WC ucapkan apa? Ucapkan salam kutok, assalamualaikum, kan nggak mungkin. Tapi Nabi SAW kala itu sedang buang air kecil dan waktu itu tidak ada ruangan-ruangan seperti itu. Ya mungkin Nabi SAW satu tempat, beliau sedang jongkok buang air kecil, ada orang lewat mengatakan assalamualaikum ya Rasulullah. Ya, maka dalam kondisi itu baiknya itu tidak dijawab. Jawabnya nanti setelah kita selesai kita ganti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, intinya atau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi kita sedang hadas ini tidak dilarang. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Berikutnya kita masuk bab ke-68, hadis 91. Hadis dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala yughsalul inahu idza walagha fihi al-kalbu sab'a marratin ulahunna bit-turab aw ukhrahunna bit-turab wa idza walaghat fihi al-hirratu ghusila marratan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang permasalahan jilatan binatang yang buas tertentu. Di sini disebutkan dalam bab babu majaa fi su'ril kalbi. Bab apa yang datang tentang jilatan apa? Anjing. Jadi bekas tempat yang ia jilat. Ini bagaimana pembahasannya. Kemudian beliau bawakan hadis yang kita bacakan tadi, yughsalul ina, dicuci bejana yang apabila anjing walagha fihi, anjing menjilatnya. Ya. Artinya tidak mesti dia jilat, akan tapi tatkala mungkin ada air kemudian dia menjulurkan apanya? Lidahnya. Dia julurkan lidahnya di air tersebut. Ya, julurkan lidahnya di air tersebut atau dia makan dari satu bejana yang ada. Ya, maka di sini Nabi SAW katakan
dicuci 7 marrat, dicuci 7 kali, dicuci 7 kali, ulahunna au ukhrahunna biturab. Cucian yang pertama atau yang terakhir menggunakan tanah, yang kita kenal dengan istilah apa ini? Disamak ya. Ini apa namanya? Tata cara Islam dalam mensucikan najis apa? Anjing. Ini satu-satunya binatang yang disebut dalam Islam sistem pensucian najisnya dengan sistem ini. Ya, adapun binatang-binatang najis yang lainnya tidak disebutkan dengan apa namanya? Dengan sistem seperti ini, dengan sistem sama. Ya, harimau, kemudian singa atau binatang-binatang najis yang lainnya. Ini hanya dilakukan terhadap najis seekor anjing. Sekali lagi, kita tidak tahu hikmahnya apa. Ya, kita pernah bahas hikmah terkait dengan hikmah dalam ketentuan syariat. Ini pasti ada hikmahnya, tapi Allahu a'lam hikmahnya apa? Ya, kita tidak tahu. Dan kalaupun tahu, alhamdulillah, tapi ini bukan illah, bukan sebab dengannya ditentukan sebuah hukum. Ya, karena subhanallah, tahu atau tidak tahunya kita hikmah dari syariat ini, kita tetap sami'na wa ta'ana. Kami dengar, kami taat. Pasti ada hikmah di balik perintah ini. Ya, ini binatang yang paling najis. Karena pensucian atau pembersihan najisnya itu dengan sistem yang berbeda dari binatang yang lainnya. Karena para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, Islam telah memberikan aturan-aturan dalam hal-hal seperti ini, ya. Sampai-sampai terkait dengan anjing, ya. Contoh misalnya, apakah boleh seorang memelihara seekor anjing? Ya, apakah boleh atau tidak? Ini dibahas dalam Islam. Ya, dibahas dalam Islam. Kalau anjingnya itu adalah anjing yang dimiliki untuk dilatih, atau anjing pelacak, anjing yang dimiliki untuk menjaga kebun misalnya, ya, karena mungkin rawan, atau anjing yang dipelihara untuk dipakai berburu, ya, maka ini diantara bentuk-bentuk pemeliharaan binatang ini yang dibolehkan. Tapi kalau untuk yang lainnya, ya, maka Nabi SAW bersabda, setiap harinya berkurang dari pahala pemeliharanya sebesar 1 qirat. Sebesar 1 qirat. Jadi orang yang melihara anjing tidak dengan tujuan-tujuan yang benar yang kita sebutkan di atas, maka setiap harinya, kata Rasulullah, berkurang dari pahalanya 1 qirat. 1 qirat. Walaupun ada dua pendapat yang berbeda dari para ulama makna qirat ini. Yang masyhur makna qirat itu adalah sebesar gunung Uhud atau sebesar gunung yang paling besar. Ya, sebagaimana Nabi SAW bersabda tentang pahala menyolati, pahala menguburkan jenazah seorang muslim, itu pahalanya 1 qirat. Menyolati 1 qirat, menguburkan, mengantarkan sampai dia dikuburkan, pahalanya 1 qirat juga. Berarti dapat 2 qirat jika ikut menyolati dan ikut menguburkan. Jadi kalau seandainya dibawa kepada makna ini, Nabi SAW ditanya, qirat itu apa? Maka disebutkan dari riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, 1 qirat itu adalah, 2 qirat itu adalah seperti gunung Uhud atau seperti 2 gunung yang sangat besar. Jadi orang yang memelihara anjing tadi tanpa tujuan-tujuan yang benar itu, maka setiap hari berkurang darinya pahala sebesar itu. Ya, kira-kira gimana? Bangkrut tidak nanti? 1 hari habis 1 qirat pahalanya. Kecuali apabila memeliharanya dengan tujuan-tujuan yang benar. Demikian para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Jadi ini binatang yang paling
najis. Binatang yang paling najis. Najisnya mesti disamak. Jadi pertama atau terakhir menggunakan apa media? Tanah. Kemudian para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, sebagian para ulama berpendapat bahwa yang dikiaskan, bahkan kias aulawi, lebih pantas untuk dilakukan dengan pensucian dengan sistem sama ini adalah binatang babi. Ini sebagian para ulama mengatakan kalau anjing saja diperintahkan untuk disamak najisnya, apalagi apa? Babi. Ini lebih parah. Walaupun tidak ada nas hadis berkaitan dengan itu, akan tapi para ulama mengkiaskannya. Ya, demikian para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa idza walagat fihi al-hirrah ghusila marratan. Dan apabila hirrah, kucing menjilat, yang menjilat ghusila marrah, maka cukup dicuci satu kali. Ini hadis Imam Tirmidzi mengatakan, diriwayatkan hadis ini dari sisi yang berbeda-beda dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, tapi tidak disebutkan kalimat yang terakhir. Tidak disebutkan kalimat terakhir. Apabila seekor kucing menjilat satu bejana, maka cukup dicuci satu kali. Ini tidak disebutkan lafaz ini pada riwayat-riwayat yang lainnya yang dinukil dari Abu Hurairah radhiyallahu taala. Karena kalimat ini apabila dibahas, maka ini mengisyaratkan bahwa kucing itu najis. Ya, karena Nabi SAW katakan jilatannya dicuci walaupun cuma satu kali, tapi ini mengisyaratkan bahwa dia apa? Najis. Ya. Karena para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, beliau mengisyaratkan tidak ada riwayat yang lainnya menyebutkan tentang lafaz terakhir ini. Kemudian beliau langsung membawakan di bab ke-69 nomor hadis 92 terkait dengan kucing ini. Ya, terkait dengan apa? Kucing. Jadi setiap binatang yang memangsa, ya, atau binatang buas, maka itu semuanya disebut dengan binatang apa? Najis. Setiap buas ini binatang hukumnya apa? Najis. Berarti kotorannya najis, air liurnya najis, oh dagingnya haram. Najis, ya. Dan setiap yang najis haram, setiap yang najis haram, belum tentu setiap yang haram najis. Ya, ini pembahasan fikih. Jadi intinya setiap binatang buas itu kotorannya apa? Najis. Maka kemarin kita kaji apa? Kopi apa kemarin? Kopi luwak. Ya, walaupun terjadi perbedaan di kalangan kita di masjid terkait dengan halal tidaknya kopi luwak. Kalau kita tahu dari MUI, Majelis Ulama kita, mereka berpendapat bahwa kopi luwak hukumnya haram atau halal? Halal. Setahu anak halal. Ya Allah alam, apakah ada fatwa yang lain yang pernah Anda baca fatwanya halal? Karena itu mutanajis yang kita sebutkan kemarin, bahwa setiap sesuatu yang apabila bisa dipisahkan dari sesuatu yang najis, maka dia akan kembali kepada hukum asalnya. Walaupun kemarin disebutkan proses apa kemarin Pak? Fermentasinya. Apabila prosesnya dengan sebab tertentu, maka ini dihukumi najisnya tidak akan pernah bisa dipisahkan.
Tapi kalau kita lihat dari rujukan fatwa MUI sendiri, Allahu a'lam, mereka mengatakan bahwa bisa dipisahkan menurut ahli. Makanya mereka mengatakan kalau kemarin disebutkan buktinya tidak bisa ditanam lagi, maka sebagian ilmuwan mengatakan bisa ditanam lagi. Jadi itu biji yang sudah dimakan oleh si luwak tadi, apabila ditanam lagi bisa tumbuh. Cuman ya tentunya di sini ada beberapa catatan dari Majelis Ulama terkait dengan karena ada satu komponen yang ada di biji tadi yang memang tidak hilang, ya. Apa istilahnya, kulit ari atau apa, dia tidak hilang walaupun sudah dimakan kemudian dikeluarkan dari kotorannya, itu tidak hilang, ya. Jadi intinya para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, setiap sesuatu yang apabila bisa dipisahkan, dia sesuatu yang suci kemudian bercampur dengan najis, apabila bisa dipisahkan, intinya dipisahkan dan tidak merubah zatnya, maka insya Allah tetap apa? Tetap suci, dia kembali suci dan kembali halal insya Allah ta'ala. Demikian para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi setiap binatang yang buas itu najis. Setiap binatang yang buas itu najis. Tentunya dalam pembahasan ini masuklah kucing, karena kucing binatang buas. Hanya saja ada riwayat yang mengisyaratkan diberikannya kemudahan terkait dengan kucing ini. Karena syariat Islam ini jika seandainya di antara ciri khasnya adalah datang dengan memberikan kemudahan. Jadi syariat itu mudah. Kemudian apabila ada kesulitan dalam beberapa hal, maka biasanya syariat itu akan memberikan kemudahan lagi. Ini ciri khas syariat Islam. Wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Ini sering kita ulang-ulang ini ayat. Kemudian juga Nabi SAW bersabda, ad-dinu yusrun, agama ini mudah. Sehingga dalam perkara-perkara yang diistilahkan para ulama, ma ta'ummu bihil balwa, yakni sebuah kondisi dan keadaan yang sudah dialami oleh semua masyarakat. Ya, jadi kesulitannya itu, kesusahan itu dirasakan oleh kebanyakan masyarakat, maka biasanya dalam poin-poin seperti ini Islam memberikan hukum khusus. Jadi hukum asalnya semua binatang buas najis. Tapi ada beberapa binatang buas yang sulit sekali kita menghindarinya. Termasuk ini kucing. Makanya beliau langsung bawakan hadis 92 dalam bab 69. Yang di hadis sebelumnya ada isyarat kucing juga jangan salah. Jadi jangan dibilang kucing secara umum tidak najis. Dia najis juga. Akan tapi ada isyarat dalam hadis 91, dihukumi tetap najis apapun kondisinya. Makanya boleh bawakan hadis 92 yang mengisyaratkan ini dikecualikan. Dia najis, tapi karena mata umum bihil balwa, kebanyakan orang, bahkan mayoritas orang menghadapi kesusahan dan kesulitan kalau dia tidak dikecualikan, sehingga ada hukum apa? Khusus. Maka disebutkan dalam nomor hadis 92 disebutkan dari Kabsyah binti Ka'ab bin Malik, wa kanat inda ibni Abi Qatadah. Jadi Kabsyah anaknya Ka'ab bin Malik menikah dengan anak lelakinya Abu Qatadah. Kemudian disebutkan suatu hari Abu Qatadah Al-Haris bin Rabi'i Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu menjenguk anaknya ini di rumah. Qala, sang menantu yakni Kabsyah binti Ka'ab bin Malik mengatakan, sakabtu lahu wudu'an, maka aku siapkan untuknya satu bejana yang berisikan apa? Air yang dipakai untuk apa? Wudu. Qala faja'at hirratun tash'a. Jadi bejana disiapkan, sudah ada airnya. Tiba-tiba datang seekor
kucing. Minum dari bejana, minum dari air di dalam bejana yang aku persiapkan untuk mertuanya, yang dia berkata sahabat Nabi SAW yang aku persiapkan untuk wudunya. Fa asgha lahal ina hatta syariban. Ya subhanallah. Afwan bukan untuk wudu ya. Wadu ini adalah bejana artinya. Afwan ya, wadu itu adalah bejana artinya. Jadi dia siapkan air di dalam sebuah bejana. Kemudian disebutkan kiranya air tadi dipakai tetap oleh siapa? Abu Qatadah, sehingga sang menantu tadi heran. Dia pandang mertuanya itu kok tetap dipakai yaitu air, padahal sudah sisa apa? Minum kucing. Sisa minum kucing. Tentunya kita tadi sebutkan hukum asal binatang buas itu apa? Najis. Hukum asal binatang buas itu najis. Maka para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, fara'ani anzuru ilaih, aku lihat mertuaku memperhatikan aku, bahwa aku melihatnya dengan penuh keheranan. Kemudian mertuaku berkata, "Atajabina ya binta akhi?" Abu Qatadah mengatakan, "Apakah engkau merasa heran, wahai anak saudaraku?" Fakultu na'am, ya. Kok masih dipakai itu air? Padahal telah dijilat kucing. Ya. Qal, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, Abu Qatadah menyampaikan sebuah riwayat, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, innaha laysat binajasin, innama hiya minat tawafin alaikum awit tawafat. Jadi sesungguhnya jilatannya tidak najis, ya, jilatannya tidak najis karena ia termasuk binatang yang tawafin alaikum awit tawafan, binatang yang hidup di sekitar kamu. Artinya ini binatang kalau dihukumi jilatannya najis, ini akan mendatangkan apa? Kesulitan. Karena kucing datang tiba-tiba melendor kita. Bahkan kita dulu nggak pernah ada perkenalan kita dengan dia, tiba-tiba duduk di bangkuan kita, ya kan? Jadi ini binatang yang luar biasa, hidup berkeliaran di kalangan manusia, sehingga sampai muncul sebuah keyakinan bahwa kucing ini adalah binatang kesayangan siapa? Rasulullah. Sehingga apa yang terjadi? Orang kalau nabrak kucing heboh, nabrak orang lari, kebalik. Ini pemahamannya sesat ini kalau gini. Nabrak kucing gimana pun berhenti, bajunya dibuka. Oh iya kan? Karena takut apa? Kualat. Nabrak orang lari. Memang yang lebih berharga orang atau kucing? Jadi ini para ikhwan, nabrak orang itu ada dianya, nabrak kucing nggak ada. Jadi kalau kita ugal-ugalan di jalan nabrak orang, itu kalau diterapkan hukum Islam, kita harus bayar itu 100 ekor unta, bayar. Nanti akan dilihat kelalaian itu dari siapa. Ya, orang nyebrang, misalnya kata Allah SWT selamatkan kita dari semua musibah baik dunia maupun akhirat. Orang nyebrang, kemudian ditabrak. Tentu kalau dalam aturan akan dilihat siapa yang salah. Akan dilihat, oh kecepatan Anda melebihi 120 km per jam, berarti kelalaian di sini. Ya. Kemudian dilihat juga nyebrang dia, oh dia lalai juga. Maka di sini nanti aturan yang diterapkan dalam pengadilan, berapa kadar diatnya. Kalau murni 100% kelalaian Anda, mereka utuh pembayaran namanya dia 100 ekor unta. Kalikan saja 1 ekor unta berapa? Nah, barulah 50 juta. Lumayan. Nah ya, bukan lumayan lagi. Ya, seneng bayarnya.
Cuma dari dia ini para ikhwan, bayar yang membayar bukan pelakunya saja, tapi ini diwajibkan bagi keluarga besarnya. Adiknya harus bantu dia berapa, itu ditentukan di pengadilan. Makanya nasab keturunan itu bukan sekedar untuk bangga-bangga saja, tapi bila ada sesuatu yang terjadi, semuanya harus saling mendukung untuk meringankan beban tadi. Jadi diwajibkan pamannya, kamu lihat ekonominya bagus, oh kamu bantu dia 15 ekor unta. Nah gitu. Ini nggak bisa nolak ya, karena ini kebijakan dari pengadilan. Tengok, oh ini susah sekali keluarga yang ini, sudahlah dia nggak mungkin dia bisa bayar. Yang ini agak mudah, kamu 3 ekor. Jadi dibantu, ya. Jadi ini para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, kembali kepada pembahasan bahwa sampai muncul rumor kucing ini adalah binatang kesayangan siapa? Rasulullah. Sampai dulu kita pernah dengar kalau kucing tidur di pangkuan jangan dibanguni, nggak boleh dibanguni, biarkan saya sampai dia bangun sendiri. Terus kalau kita ada kebutuhan gimana? Sampai ada dulu mengatakan sudah potong saja bajunya supaya dia tidak bangun. Ini sudah berlebihan. Ini sudah apa? Berlebihan. Sampai akhirnya gara-gara sebab ini akhirnya kucing pun besar kepala hidup di kalangan kita. Coba lihat kucing jantan itu apa sikapnya, perbuatannya. Kalau datang nggak salam kencing aja, pinggir lagi. Ya. Baik. Dan sampai akhirnya sang kucing ini juga dimuliakan sekali. Dibuatkan kandang, ya kan? Makanannya pun istimewa. Ya lebih istimewa dia daripada kita makanannya. Nah, kandangnya dikasih AC, pakai AC supaya perhatikan pakai AC, atau minimal yang sedang-sedang pakai kipas angin lah kan gitu kan. Pasirnya khusus, sehingga kebutuhannya itu kalau meliharanya agak banyak ya lumayan juga, sekian juta kan gitu. Tiap hari pasirnya diganti, nanti dimandikan, sakit kasih obat, dibawa ke dokter spesialis, bukan dokter umum. Kalau antum sakit dokter umum, kalau kucing sakit spesialis hewan, mana dokter umum? Ya, dioperasi. Ini subhanallah. Ya tentunya kita tidak bahas apa hukumnya Ustaz gitu kan. Ya apa hukumnya? Ini karena perlu juga dikaji itu. Ya, tapi intinya ini binatang yang memang tawafin alaikum tawafan. Jadi akhirnya orang dengan kucing ini sudah dekat. Ya, dekat. Sehingga ya itu kucing akhirnya besar kepala. Ya, kerjanya nyuri saja ya. Kecuali kucing-kucing yang dipelihara itu nggak mau dia makan seperti itu, nggak mau. Anak pernah lihat satu keluarga itu memang ya ikan nggak boleh makan karena bukan itu makanannya. Ya suatu hari saya lihat loh kok udah mau, ini gara-gara berteman dengan temannya di sebelah Ustaz, diajari makan di sana. Lalu saya mau tersuatu. Jadi tahu dia gitu loh, enaknya kepala ikan, enaknya gurih tahu. Ya sebenarnya itu kembali ke apanya? Sifat aslinya, tabiatnya memang itu. Antum saja merubahnya gitu. Dia enggak. Awal-awal saya datang beberapa kali ke saya, enggak mau betul. Jadi kita makan, ya tidak disentuh, dia hanya lihat saja, duduk santai gitu kan. Tapi bukan makanannya, dia nggak kenal itu, nggak selera, nggak tergugah selera makannya, melihat makanan lezat gitu. Coba kucing lain, silam sedikit, hilang ya kan? Dan subhanallah, ya, yang susahnya itu mau dimarahi, mau dipukul juga, ya bisa diulangnya lagi. Itulah sifat apa? Kucing. Kalau kita ada malu-malu maka muncul istilah malu-malu kucing ya kan? Ya diam saja, sepertinya betul-betul baik lah ini kucing ini. Silam sedikit hilang. Ini kucing, makanya jangan punya sifat apa? Ya, sifat kucing.
Jadi ini subhanallah, ini binatang yang diistimewakan ya, diistimewakan oleh sebagian kita karena ya memang ini binatang yang kata Rasulullah ya selalu hidup di kalangan di sekitar kita kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga akhirnya disebutkan dalam riwayat ini berarti jilatannya, sisa minumnya itu tidak najis. Paham ini? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan di sini tentang kucing? Orang lebih sayang sama kucing daripada makan. Orang lebih sayang. Nah, ini dia yang membuat kucing tadi besar kepala, Pak. Ini kita tidak mengkaji. Mungkin suatu saat kita perlu juga mengkaji judulnya kucing, gitu. Jadi kita bahas tentang binatang ini. Ya, makanya kalau seandainya misalnya kita mencintai sesuatu, sebenarnya secara hukum sah-sah saja gitu. Kadang ada di antara kita yang suka pelihara kambing. Ada yang nggak mau saya pelihara kambing, saya suka pelihara sapi, saya suka pelihara kuda, Tapi terkait dengan ini, coba kita berpikir, peliharalah yang mendatangkan apa? Manfaat. Kalau terjadi kelaparan, la qadarullah, apa yang bisa kita lakukan pada sang kucing-kucing ini? Bisa kita panggang deh. Nah, kemudian kita sembelih saja nggak bisa. Tapi kalau pelihara kambing, bisa. Bahkan kalau memang lebih bagus itu memang pelihara kuda, karena kotorannya dan hal-hal yang berkaitan dengannya itu nanti akan ditimbang pada hari kiamat sebagai pahala bagi kita. Kuda yang dipelihara dipersiapkan untuk jihad. Jadi kalau sampai memelihara sesuatu atau hobi sesuatu sampai mengesampingkan ada kewajiban, ini tidak boleh, jelas tidak boleh. Hobi, suka, cinta apapun, kalau sampai mengesampingkan kewajiban, ini jelas tidak boleh. Itu kaidahnya. Orang hobi main bola, lebih bagus main bola daripada kerja. Dikesampingkan kewajiban suami, istri dan anak-anak, ini tidak boleh. Tidak boleh. Karena ini sudah sampai pada kewajiban. Nabi SAW katakan, cukuplah bagi seorang itu dikatakan berdosa apabila dia menyia-nyiakan tanggung jawabnya. Jadi kalau ada orang karena sukanya sama kucing, hobinya pelihara kucing, sampai dia sia-siakan anak dan istrinya, atau demi untuk membeli makanan kucing, susu anak dikesampingkan, pakai tajin saja, itu ada duit susu untuk kucing ini kan gitu. Ini tidak boleh sampai seperti ini, tidak boleh. Ya, ini para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah. Jadi itu kaidah umumnya. Setiap hobi, kesukaan kita, kecintaan kita, kecenderungan kita, apabila sampai membuat kita lalai dari tanggung jawab dan kewajiban kita, maka itu tidak boleh dilakukan. Wallahu a'lam. Terkait dengan ini cukup kucing. Nah, itu dia kotorannya. Ini kan bahasanya jilatannya, air liur. Bagaimana dengan kencingnya? Bagaimana dengan kotorannya? Maka para ulama menyebutkan, dan ini pendapat jumhur ulama. Jadi kita kembali kepada hukum asal. Kucing ini sebenarnya najis, dia binatang najis. Tapi jilatannya itu dibolehkan karena memang hidupnya. Ya kan, tiba-tiba jilatnya kita, tiba-tiba dimakannya makanan kita, tiba-tiba diminumnya air kita. Ini kalau seandainya kita katakan jilatannya, air liurnya tetap sebagaimana dianya najis, ini susah sekali. Ya, akan tetapi terkait dengan kencing dan kotorannya tetap najis. Tetap apa? Najis. Maka ini harus berhati-hati yang memelihara apa? Kucing. Yang suka dengan kucing, ajari dia jangan asal-asal buang air kecil. Khususnya yang jantan ya. Yang jantan nggak punya adat. Dia hanya datang untuk apa? Luar biasa. Itu najis. Itu najis.
Jadi kalau di tempat dia kencingin dibersihkan, kalau di baju ya dibersihkan, disucikan dari cairan najisnya. Begitu juga dengan kotorannya, begitu juga dengan apa? Kotoran itu najis. Maka berhati-hati dalam bab ini. Wallahu ta'ala alam. Ini pendapat mayoritas para ulama yang menghukumi kotoran dan kencing kucing adalah najis. Beda dengan jilatannya karena memang susah. Tapi kalau kencing dan kotorannya itu tidak menyulitkan kita untuk menghindar darinya. Tapi kalau untuk jilatannya ini memang susah. Ya, karena dia makan, dia minum di sekitar kita. Tapi kalau untuk kotoran mudah kita menghindar. Untuk kencing mudah kita menghindar. Ini tidak masuk dalam mata umumil balwa yang kita sebutkan tadi, ya. Wallahu ta'ala a'lam. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bab ke-69 nomor hadis 92. Tapi saya kira kita cukupkan sampai 92 hadis. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk ke di bab ke-70 nomor hadis 93, karena pembahasan terkait dengan al-mashu ala al-khuffain, mengusap dua khuf dalam wudu. Ini ada berapa bab? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 bab yang berkaitan dengan ini, sehingga ya kalau kita baca sebahagiannya ini agak gantung ya pembahasannya. Jadi insyaallah terkait dengan bab ke-70 nomor hadis 93 akan kita kaji pada pertemuan yang akan datang, karena pembahasan berkaitan dengan masah al-khuffain, mengusap dua khuf. Artinya kalau kita pakai khuf kemudian wudu, maka cukup mengusap atasnya, tidak mesti membuka, ya, tidak mesti membuka. Tetap memakai dua khuf ini. Khuf itu adalah sepatu yang terbuat dari kulit yang fungsinya saat ini sama seperti kaos kaki. Jadi tatkala wudu kita cukup mengusap atas kaos kaki saja, tidak mesti membukanya. Insyaallah akan kita kaji pada pertemuan yang akan datang. Demikian para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau mungkin ada yang ingin ditanyakan, kita persilahkan. Menjawab salam tadi apa hukumnya? Fardu ain atau fardu kifayah? Menjawab salam hukumnya apa? Fardu ain atau fardu kifayah? Sebagian para ulama mengatakan fardu ain. Sebagian para ulama berpendapat menjawabnya apa? Fardu ain. Walaupun ada yang berpendapat fardu kifayah. Tapi kalaupun seandainya fardu kifayah, tapi lebih baik kita katakan semuanya menjawab. Karena pahalanya besar dan hak seorang muslim yang mesti kita tunaikan. Sampai dalam sholat ada orang mengucapkan salam, kita wajib menjawab. Tapi jawabannya bukan dengan ucapan, tapi dengan gerakan tangan. Ya, karena jawaban dengan lisan itu komunikasi. Assalamualaikum kan sedang berkomunikasi, keselamatan atas kamu, kemudian kita jawab, dan kamu juga ya, keselamatan atas kamu juga. Maka dalam sholat tidak boleh ada komunikasi seperti ini. Maka disebutkan tatkala ada seorang sahabat datang waktu itu Nabi sedang sholat dan dia mengucapkan salam, maka tadi bertanya bagaimana beliau menjawabnya. Maka beliau katakan isyarat dengan tangan, jangan tangan, isyarat dengan apa? Tangan, tapi tidak dengan apa? Lisan. Ya, demikian para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Jadi kalaupun seandainya ada berpendapatnya adalah fardu kifayah, baiknya adalah kita semua apa? Menjawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena ini sebagaimana saya sebutkan tadi adalah ucapan yang diperintahkan untuk disebarkan. Maka Nabi SAW mengatakan, jika saat kalian berjalan berdua, kemudian kalian dipisahkan oleh pohon, kemudian bertemu lagi, maka ucapkan apa? Salam. Masya Allah. Ya, kalau mungkin
bertemu ucapkan salam, lewat ucapkan salam, ini biasa. Artinya sudah banyak di antara kita yang melakukan, walaupun banyak juga yang tidak melakukannya. Malah apa kita ucapkan kalau ketemu kebanyakan kita? Enggak ucapkan salam. Ya, padahal sunnahnya apa? Assalamualaikum, assalamualaikum. Nabi perintahkan untuk menyebarkannya. Ya, demikian para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Wallahu a'lam. Tadi jika nanti pisang, apa hukum apa dagingnya sama kotorannya sama, itu bisa. Para ulama mengatakan yang dimaksudkan di sini adalah cairannya yang ada di tubuhnya. Makanya kalau dia ngelendor ke kita, dan itu ada bahasa yang pilih keringatnya. Sebagian ulama mengatakan di sana. Allahumma kecuali ya mungkin anjing-anjing yang apa namanya dimiliki khusus yang saya sebutkan tadi. Karena disebutkan para ulama dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Nabi SAW dalam syariat ini menetapkan, beliau sampaikan kepada kita tentang ayat Al-Quran, ya, terlupakan saya ayatnya, tapi intinya di situ disebutkan bahwa anjing yang terlatih itu buruannya halal. Jadi kita melepasnya dengan membaca Bismillah, kemudian dia menangkap kelinci misalnya, kita bawa dia untuk memburu kelinci, kemudian dia tangkap kelinci tadi, kemudian dia bawa, maka binatang buruannya halal, walaupun sudah mati, selama dia tidak memakan sebagian dari binatang buruan tadi. Ya tentunya terkadang dia tangkap kan ini ada apa ya? Cairan air liur. Tapi secara hukum asal para ulama mengatakan ya jilatan, artinya setiap cairan yang ada di tubuhnya. Ya, wallahu ta'ala. Nah, iya sama, hukumnya sama. Wallahu ta'ala. Masalah wudhu kita bersentuh dengan wanita mahram tidak membatalkan wudhu kita. Ketika bersentuh dengan wanita yang bukan mahram, umpamanya ketika kita bermuamalah gitu, batal nggak? Hukumnya sama, pembahasan kita sama. Yang mahram dengan yang tidak mahram itu pembahasannya sama. Ya, artinya batal atau tidaknya itu masuk dalam pembahasan karena khilaf di kalangan para ulama. Makanya kita sebutkan kemarin tidak ada bedanya antara pembahasan wanita mahram dengan tidak mahram. Hanya saja pembahasan di pas para ulama itu kaitan semuanya pembahasan ranahnya yang mahram. Kenapa? Karena yang kemungkinan bersentuhan itu hanya dengan yang mahram. Kalau seandainya tidak sengaja bersentuhan dengan yang tidak mahram, maka masuk dalam pembahasan, gitu. Ya, masuk dalam pembahasan. Tapi jangan menyentuh dengan sengaja atau disentuhkan, gitu. Tidak boleh. Ya. Tapi kalau tersentuh juga bagaimana? Seperti yang muamalah atau kadang adanya apa namanya interaksi atau padat, ya, seperti misalnya kita tawaf di Ka'bah atau mungkin antrian masuk ke kendaraan umum, itu kadang-kadang tanpa kita sadari kita tersentuh. Maka pembahasannya sama, ya, pembahasan sama. Ranah khilaf di kalangan para ulama, ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan apa? Tidak. Wallahu ta'ala. Cukup kita tutup pembahasan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.